Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Perdana dengan NIM 22030250104 dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi teori humanistik dan implikasi dalam pembelajaran. Jadi langsung saja pengertian teori humanisme. Teori humanisme merupakan salah satu teori yang terdapat dalam teori-teori pendidikan dalam disiplin ilmu pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori humanisme, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai teori pendidikan itu sendiri. Teori pendidikan merupakan adalah suatu pandangan atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang diidealkan yang disajikan dalam bentuk sebuah sistem, konsep, dan dalil atau hukum. Menurut salah satu tokoh pendidikan, Budia Harjo 2002-26 menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan terbagi sistem mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dalam memiliki informasi. Selain itu, teori pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang kesimpulan bahwa teori pendidikan adalah serangkaian konstruk atau konsep, definisi, asumsi, dan proposisi tentang cara merubah sikap dan tingkah laku seorang dalam rangka mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Selain itu, dalam teori pendidikan memberi pedoman pada praktik pendidikan dan memiliki fungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi segala hal yang ada di dalam pendidikan. Adapun teori humanisme itu sendiri merupakan konsep belajar yang lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian, teori humanisme banyak mengadopsi prinsip progresif dan mendapat stimulan dan eksistensialisme yang mencakup keperpusatan pada anak, peran guru yang tiada otoritatif, pemfokusan pada subjek didik yang terlibat aktif, dan sisi pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Pada intinya, fokus teori humanisme adalah perilaku seseorang. Selain itu, teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam artian memanusiakan manusia adalah perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Sejarah timbul teori humanisme. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa teori humanisme dalam disiplin ilmu pendidikan merupakan akar pengembangan dari ilmu psikologi. Oleh karena itu, sejarah singkat timbulnya teori humanisme akan dipaparkan dari awal kemunculan dalam ilmu psikologi. Pada akhirnya tahun 1940-an, muncul suatu perspektif psikologi baru yang dipelopori oleh beberapa orang yang mengembangkan ilmu psikologi. Di antaranya yaitu ahli-ahli psikologi klinik, pekerja-pekerja sosial, dan konselor.
Gerakan ini berkembang dan kemudian dikenal sebagai psikologi humanistik. Psikologi ini berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut si pelaku atau behavior, bukan dari pengamat atau observer. Dalam dunia pendidikan, aliran humanistik muncul pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Dan kemudian perubahan dan inovasi yang terjadi selama 2 dekade yang terakhir pada abad 20 ini pun juga akan menuju pada arah ini. Adapun teori humanisme itu sendiri merupakan konsep belajar yang lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian teori humanisme banyak mengadopsi prinsip-prinsip progresif dan mendapat stimulan dan eksistensialisme yang mencakup keberpusatan pada anak, peran guru yang tidak otoritatif, pemfokusan pada subjek didik yang terlibat aktif, dan sisi-sisi pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Pada intinya, fokus teori humanisme adalah perilaku seseorang. Selain itu, teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam artian memanusiakan manusia adalah perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Ciri-ciri teori humanistik. Setelah membaca pengertian mengenai teori belajar humanistik, kamu mungkin masih sedikit bingung apa yang membedakan teori ini dengan teori belajar lainnya. Berikut ini ciri-ciri teori belajar humanistik. Ciri teori humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Adanya peranan aspek kognitif dan aspek efektif, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Kelebihan teori humanistik. Kendati teori belajar ini membawa sejumlah manfaat bagi perkembangan diri setiap individunya, namun teori ini juga memiliki sejumlah kekurangan dan kelebihan, sebab semua teori ini belajar tidak bisa disamaratakan, sehingga penerapannya pun tidak selalu sama pada setiap individu. Berikut ini kelebihan dari teori belajar humanistik yang mampu membawa manfaat bagi setiap individunya. 1. Meningkatkan minat belajar individu. 2. Membantu membentuk kepribadian, perubahan, sikap ke arah yang positif, dan hati nurani. 3. Membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. 5. Membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Kekurangan teori humanistik akan tetapi teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin akan tidak tepat apabila diterapkan pada beberapa anak. Teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun dianggap gagal. Tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Manfaat teori humanistik. Jika memiliki tujuannya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik ini membawa sejumlah manfaat yang berguna bagi murid yang sedang belajar dalam jangka waktu yang panjang.
Individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Motivasi teori humanistik. 1. Kebutuhan yang bersifat fisiologis atau lahiriah. Manifestasi kebutuhan ini terlihat dalam 3 hal pokok: sandang, pangan, dan papan. Teori ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang memang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan kebutuhan ini. Contohnya, bagi karyawan, kebutuhan akan gaji, uang lembur, rumah, dan kendaraan, yang merupakan kebutuhan pokok, menjadi motif dasar dari karyawan sendiri mau bekerja menjadi efektif dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi bagi organisasi. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja atau safety needs. Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman, dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatannya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dia dapat bekerja dengan antusias dan penuh produktivitas bila dirasakan adanya jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya. Contohnya, kebutuhan ini lebih dibutuhkan bagi seseorang yang bekerja dalam organisasi yang menghasilkan produk berupa barang, tidak hanya keselamatan dan keamanan dalam kedudukan, tetapi keamanan dalam keselamatan pekerjaan itu sendiri, seperti para buruh yang bekerja pada pabrik yang mengelola bahan kimia. Mereka butuh rasa keamanan yang tinggi. Buruh bangunan. Lanjutan belajar humanistik. 3. Kebutuhan sosial atau social needs. Kebutuhan akan kasih sayang dan bersahabat atau kerjasama dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Kebutuhan akan diikutsertakan, meningkatkan relasi dengan pihak-pihak yang diperlukan, dan tumbuhnya rasa kebersamaan termasuk adanya sense of belongs dalam organisasi. Contohnya biasa lebih diperlukan oleh karyawan yang diharuskan bekerja di balik meja atau komputer, terutama seperti mereka yang bekerja sebagai administrator dalam suatu jejaring sosial. Meskipun mereka bisa bersosialisasi lewat dunia maya, tetap saja mereka membutuhkan kehadiran orang-orang yang dapat diajak kerjasama dan bisa diajak berbicara sambil menunjukkan emosinya. 4. Kebutuhan akan prestasi atau esteem needs. Kebutuhan akan kedudukan dan promosi di bidang kepegawaian. Kebutuhan akan simbol-simbol dalam statusnya seseorang serta prestis yang ditampilkannya. Contohnya seperti karyawan memiliki prestasi masing-masing. Dalam hal itu mereka berkompetensi dalam menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Setelah pencapaian usaha mereka dinilai baik oleh organisasi dan atasan, biasanya mereka diberikan piagam atau suatu emblem yang dapat menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang berhasil dalam bidangnya sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Kebutuhan akan hal tersebut memancing mereka untuk terus giat menepaki bidangnya masing-masing. Adapun 5 hierarki motivasi humanistik, yaitu 1. Kebutuhan yang bersifat biologi. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan akan prestasi. 5. Kebutuhan akan aktualisasi. Implikasi dalam pembelajaran. Ada 4 bagian, yaitu 1. Open education. 2. Operative learning. 3. Independent learning. 4. Student-centered learning. Cukup materi dari saya. Kalau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.